menyampaikan kepada pimpinan tertinggi di daerah kita Kabupaten Bangkalan, yaitu Raden Abdul Latif Amin Imron, yang saya yakini hari ini orang yang bernama Raden Abdul Latif Amin Imron yang kemudian kebetulan terpilih dan dipilih sebagai Bupati Kabupaten Bangkalan pasti hari ini ngumpet. Saudara-saudara, kita berangkat dari sebuah satu cita, berangkat dari sebuah satu keinginan, yaitu ingin menyampaikan pesan-pesan masyarakat yang ada di Kabupaten Bangkalan ini. Kalau tadi saudara saya Abdul Rahman Hafi menyampaikan menolak terkait masalah kenaikan BBM, kemudian juga menolak terkait masalah mahalnya minyak goreng, sekaligus menolak perpanjangan presiden 3 periode, maka hari ini saya kabarkan di depan Bapak Kepolisian bahwa kami juga menolak penundaan Pilkades tahapan kedua di Kabupaten Bangkalan ini. Karena bagi kami saudara-saudara bahwa penundaan tersebut adalah bagian dari upaya persekongkolan yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Bangkalan dengan kelompok-kelompok tertentu dan tentu demi kepentingan tertentu. Saudara, kita pernah mendengar bahwa Bupati memberikan sebuah penjelasan di berbagai media dan berkomitmen untuk tidak melakukan penundaan terhadap Pilkades serentak tahapan kedua. Tetapi di kesempatan yang sama justru Bupati Raden Abdul Latif Amin Imron menyampaikan akan melakukan sebuah penundaan sekaligus pergeseran terhadap perhelatan pesta demokrasi di tingkat desa. Atas kejadian ini kami menganggap bahwa Raden Abdul Latif Amin Imron yang bagi kami tidak paham terkait masalah ide-ide kemajuan, tidak paham terkait masalah pikiran-pikiran progresif, tidak becus mengurus daerah Kabupaten Bangkalan ini. Sekali lagi saya tegaskan bahwa orang yang bernama Raden Abdul Latif Amin Imron tidak becus mengurus daerah Kabupaten Bangkalan ini, apalagi menjadi seorang bupati di Kabupaten Bangkalan. Saudara-saudara, kemarin kita sempat mendengarkan bahwa ada selentingan penundaan tahapan pesta demokrasi di tingkat desa ini sudah melalui tahapan demokratis karena sudah berkumpul dengan para kepala desa. Kami katakan bahwa perkumpulan itu adalah perkumpulan orang-orang munafik yang kemudian mempunyai kepentingan terselubung di balik penundaan Pilkades tahapan kedua di Kabupaten Bangkalan ini. Saya katakan dengan tegas bahwa penundaan Pilkades tahapan kedua di Kabupaten Bangkalan adalah persekongkolan kemunafikan yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Bangkalan, yaitu Raden Abdul Latif Amin Imron. Saudara-saudara, apa yang kemudian bisa dipertanggungjawabkan atas keputusan secara lisan yang diucapkan oleh Bupati Kabupaten Bangkalan terkait dengan penundaan Pilkades Kabupaten Bangkalan tahapan kedua ini? Tidak ada, saudara-saudara, saya katakan. Mau berdalih kekurangan anggaran, bahwa perlu dikatakan
Pilkades ini bukan merupakan suatu hal yang baru di Kabupaten Bangkalan. Bahwa Pilkades ini tercantum dalam beberapa aturan, mulai dari undang-undang sampai kemudian Permendagri. Tentu kalau Bupati ingat terhadap janjinya, Bupati ingat terhadap sumpahnya, Bupati ingat terhadap tanggung jawabnya, maka kekurangan anggaran itu tidak akan terjadi. Bagi saya, kalau kemudian boleh menyimpulkan adanya kekurangan anggaran justru adalah sebuah kesengajaan yang dilakukan oleh orang yang bernama Raden Abdul Latif Amin Imron. Saudara-saudara, mau beralasan bahwa penundaan Pilkades tidak melanggar peraturan, betul bahwa penundaan Pilkades memang tidak diatur secara jelas di dalam undang-undang maupun peraturan. Tetapi keputusan Bupati terkait masalah penundaan Pilkades tahapan kedua ini tidak memiliki moral. Kalau orang hukum mengatakan tidak memiliki rasio legis untuk kemudian dipertahankan sebagai sebuah keputusan demi masyarakat banyak di Kabupaten Bangkalan. Coba kita bayangkan saudara-saudara, dibangun atas dasar apa keputusan Bupati Kabupaten Bangkalan terkait masalah penundaan Pilkades tahapan kedua? Tidak ada. Justru Bupati memutuskan penundaan Pilkades tahapan kedua secara lisan. Betapa hinanya pesta demokrasi di tingkat desa ini, sehingga keputusannya diputuskan secara lisan, saudara-saudara. Bupati adalah pejabat, dia duduk di institusi negara, maka setiap keputusan yang diambil, setiap kebijakan yang juga diambil harus berdasarkan hukum dan memiliki asas legalitas untuk dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, saudara-saudara, ingin saya tegaskan juga, kalau Bapak Presiden kemarin melalui rapatnya mengatakan dan merasa sanggup untuk melaksanakan pemilihan umum di tingkat nasional, kenapa kemudian Bupati Kabupaten Bangkalan yang hanya mengurus segelintir desa merasa tidak sanggup untuk melaksanakan Pilkades tahapan kedua? Ini adalah hal yang sangat ironi. Presiden kita menyatakan sanggup untuk melaksanakan pemilu dan tidak akan melakukan penundaan terhadap pemilu di negara kita Kesatuan Republik Indonesia ini. Tetapi kenapa kemudian justru Bupati Kabupaten Bangkalan merasa tidak siap dan tidak mampu untuk melaksanakan Pilkades yang bagi saya hanya sekedar Pilkades tahapan kedua yang jumlahnya hanya ratusan? Tentu ini adalah bagian dari sebuah kebohongan dan skenario busuk yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Bangkalan. Ini adalah kemunafikan yang kemudian juga dipraktekkan oleh Bupati Kabupaten Bangkalan, yaitu Raden Abdul Latif Amin Imron. Maka saran saya, saudara-saudara, kalau goblok tidak usah menjadi kepala daerah. Sekali lagi, kalau goblok tidak usah menjadi kepala daerah. Bahwa menjadi seorang pemimpin itu butuh pikiran, menjadi seorang pemimpin itu butuh gagasan. Kalau tidak punya pikiran, kalau tidak punya gagasan, mending tidur ternak ayam atau ternak kambing, saudara-saudara. Iya, kerjaannya cuma ngambil rumput. Maka untuk selanjutnya, barangkali teman-teman yang ingin hendak melaksanakan orasi dipersilakan. John Deddy